Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pembelajaran Al-Quran Hadis kali ini kita akan membahas tentang proses penciptaan manusia, di mana ini masih berada dalam bab yang sama, yaitu pada bab hakikat penciptaan manusia. Nah, proses penciptaan manusia ini akan kita bahas merujuk pada Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 dan Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita membahas suratnya, mari kita baca terlebih dahulu ayatnya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم. Ya, artinya walaqad khalaqna, dan sungguh kami telah menciptakan al-insana manusia min sulalatin min tin, dari saripati yang berasal dari tanah. Jadi kita ini manusia diciptakan dari saripati tanah. Kalau Nabi Adam dari tanahnya langsung, kalau kita dari saripati tanah. Apa yang dimaksud dengan saripati tanah? Saripati tanah ini ya ialah sumber makanan itu. Kita dilahirkan oleh orang tua kita. Nah, orang tua kita ini memakan sumber makanan dari tanah, tumbuhan dari tanah kan, binatang juga sumber makanan awalnya dari tanah, seperti itu. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa ja'alnahu nutfah, kemudian kami menjadikannya itu sebagai air mani fi qararin makin, yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Jadi saripati yang berasal dari tanah tadi itu dimakan sama orang tua kita, kemudian saripatinya itu berubah menjadi nutfah, menjadi air mani. Nah, air mani ini kalau di laki-laki itu ya disebutnya dengan sperma, sedangkan kalau di perempuan ini disebut dengan sel telur. Nah, sperma dengan sel telur ini bertemu, maka ini akan menempel di dinding rahim, di tempat yang kokoh. Dalam ilmu sains kita ketahui bahwa ketika proses pembuahan itu sebenarnya sperma itu banyak yang keluar, tapi yang berhasil dibuahi itu hanya satu. Jadi sejak awal memang manusia, kita yang terlahir di dunia ini adalah manusia pilihan, bisa mengalahkan ribuan bahkan jutaan sel sperma lain. Yang lain itu kalah, yang berhasil dibuahi itu hanya kita. Jadi kita adalah, memang dari sejak awal kita adalah seorang pemenang. Jadi hidup itu ya nggak boleh pesimis, harus optimis, karena sejak awal kita bukan pecundang, kita itu bukan pengecut, tapi kita adalah pemenang. Tapi walaupun kita seorang pemenang, kita adalah orang yang hebat, berhasil mengalahkan sel sperma lainnya sehingga hanya kita yang bisa dibuahi, tapi tetap kita harus sadar bahwa kita itu berasal dari suatu hal yang hina. Hina gimana? Ya kita ini berasal dari suatu hal yang hina, yang menjijikan. Menjijikan gimana? Misal, kamu misalkan bertemu seseorang, kemudian dikatakan oleh orang itu, kamu mau nggak punya anak nanti, punya keturunan yang, bukan keturunan ya, mohon maaf. Misalnya gini, ketemu seseorang, kemudian orang itu menawarkan, nih, mau nggak sperma saya nih, ini nantinya ini akan menjadi presiden, ini nantinya ini akan menjadi orang yang hebat, mau nggak? Enggak kan? Kita ngelihat sperma aja jijik kan? Nah, seperti itu. Jadi kita, walaupun kita ini sejak awal memang kita ini sebagai pemenang, tapi
harus kita sadari bahwa kita pun berasal dari sesuatu yang menjijikan. Jadi sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, setampan atau secantik apapun kita harus menyadari bahwa kita ini berasal dari hal yang menjijikan. Jadi nggak boleh sombong. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian kami jadikan air mani itu menjadi 'alaqah, menjadi segumpal darah. Nah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian kami jadikan segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'izama. Kemudian kami jadikan segumpal daging itu menjadi tulang belulang. Fa kasawnal 'izama lahma. Kemudian tulang belulang itu dibungkus oleh daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan yang tadi itu menjadi bentuk yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Nah, jadi kalau menurut surat Al-Mu'minun ayat 12-14 tadi, fase penciptaan manusia itu yang pertama berasal dari saripati tanah, kemudian saripati tanah ini berubah menjadi air mani, kemudian air mani ini antara sperma dan sel telur bertemu, kemudian menempel di dinding rahim, kemudian akan menjadi segumpal darah, kemudian segumpal darah ini menjadi segumpal daging akan menjadi tulang belulang, nah kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging dan menjadilah makhluk yang berbentuk lain, yaitu manusia. Ketika di situ, kenapa disebut makhluk yang berbentuk lain? Karena dari tadinya yang tidak bernyawa, hanya berbentuk gumpalan-gumpalan, baik itu gumpalan darah, daging, tulang belulang, tidak bernyawa. Nah, pada saat itu ditiupkan ruh, sehingga menjadi makhluk yang berbentuk lain, ya, makhluk yang bernyawa, menjadi manusia, seperti itu. Antara yang tadi fase-fase yang disebutkan tadi itu berjalan selama 40 hari dari tiap fasenya. Ini berdasarkan hadis Rasul. Kita baca hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam huwa as-shadiqul masduq. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawma. ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها wa inna hadukum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amalihi ahlil jannah fa yadkhuluha. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dialah orang yang jujur dan terpercaya pernah berkata kepada kami, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptanya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau sperma, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah selama waktu itu juga, selama 40 hari juga, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama waktu itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rizki, ajal, amal perbuatan, dan sengsara atau bahagianya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun ketetapan Allah mendahulinya sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada seseorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni neraka sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun ketetapan Allah mendahulinya sehingga ia beramal dengan amalan ahli surga, maka ia pun masuk surga. Ya, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, jadi proses penciptaan manusia di sini setiap fasenya itu ada 40 hari, yaitu nempel di dinding rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi alaqah sama 40 hari juga, kemudian menjadi mudghah sama 40 hari juga. Nah, ini ada 3 kali fase kan, 40 hari, 40 hari, 40 hari sama dengan 120 hari. 120 hari ini sama dengan berarti berapa bulan? 120 bagi 30 sama dengan 4 bulan ya. Nah, kemudian selama 4 bulan itu, ketika sudah dalam perut ibunya selama 4 bulan, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rizki, ajal, amal perbuatan, dan sengsara atau bahagianya. Nah,
Jadi tradisi kalau di kita biasanya ada 4 bulanan, ya ini filosofinya itu ini, berangkat dari hadis ini. Kenapa ada tradisi 4 bulanan? Karena dari hadis ini kita tahu bahwa ketika bayi dalam kandungan itu berusia 4 bulan dalam kandungan, itu adalah tepat ditiupkannya roh kepada makhluk itu sehingga menjadi makhluk lain, sehingga menjadi makhluk yang bernyawa kalau kata tadi menurut surat Al-Mu'minun ya. Nah, kenapa ada 4 bulanan? Yaitu karena ketika ditiupkannya ruh itu Allah mencatatkan 4 perkara, rizki, ajal, amar perbuatan, sengsara, dan bahagia. Jadi di 4 bulanan kita mengumpulkan orang untuk mengaji, mendoakan agar nanti keturunan yang dikandung oleh sang ibu ini bagus catatan rizkinya, ajal, dan amal perbuatan, dan menjadi bahagia, seperti itu. Jadi filosofinya seperti itu. Jadi semua itu ya sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz, sudah ditakdirkan. Loh, kalau kayak gitu, Bu, kenapa kita harus capek-capek beramal? Itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Kenapa harus capek-capek beramal lagi? Nanti lagi saya capek-capek udah beramal, udah sholat tunggang-tungging, udah puasa seharian lapar, udah jaga lisan, gak nyakitin orang, gak taunya ntar saya masuk neraka. Itu gimana? Mendingan gak usah beramal aja lah. Toh kalau emang masuk surga mah pasti masuk surga aja, misalkan kata kalian gitu. Ya sekarang saya tanya, kalian tahu nggak takdir Allah? Tahu nggak kalian beneran ahli surga atau bukan? Nggak tahu kan? Ya justru karena nggak tahu itu ya, maka manusia itu harus berusaha. Loh, tapi gimana kalau misalkan saya udah berusaha semampu saya, udah berusaha sedemikian rupa, nggak taunya takdir Allah itu pada saya itu buruk. Itu gimana? Uh, jadi gini, kalau kita beramal kebaikan, ya itu udah bertanda bahwa ya takdir kita itu baik. Toh prosesnya aja baik, berarti hasilnya pun baik. Yang harus kita ingat adalah proses tidak akan mengkhianati hasil, ya, ingat itu. Kemudian surat An-Nahl ayat 78 kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Wallahu akhrajakum, dan Allah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, kemudian menjadikan untuk kalian itu, kalian diberikan pendengaran, penglihatan, dan hati, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Jadi kita sehebat apapun kita harus menyadari bahwa kita itu ya awalnya itu ya tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah berikan segala fasilitasnya untuk kita bisa mencari ilmu. Nah, itu tuh kita bisa mendapat ilmu, kita bisa, sehingga dengan ilmu itu kita bisa mendapat kekayaan, jabatan, atau hal lainnya, yaitu tidak lain hanya agar kita itu dapat bersyukur kepada Allah. Nah, syukur ini harus diekspresikan dengan keimanan dan direalisasikan dengan perbuatan. Jadi nggak cukup syukur itu hanya dengan mengucap hamdalah, nggak cukup seperti itu. Tapi syukur itu dengan menggunakan setiap apa yang telah Allah berikan pada hal-hal yang Allah suruh, Allah perintahkan, seperti itu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.